Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Keuangan untuk kelas R1 semester 3, Kampus Universitas Primagraha. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang pengelolaan modal kerja. Jika kita mereview kembali materi sebelumnya tentang apa itu modal kerja perusahaan adalah kebutuhan sejumlah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional si perusahaan itu. Seperti apa biaya operasional? Seperti membayar gaji pekerja, membeli bahan baku. Nah, itu adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi si perusahaan tersebut. Dan penting juga harus mengetahui berapa besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut. Kenapa? Ini menjadi penting karena modal kerja perusahaan yang terlalu besar berarti akan ada sebagian dana yang menganggur dan ini akan menurunkan tingkat profitabilitas si perusahaan. Tapi juga kalau modal kerjanya terlalu kecil, akan terjadi resiko proses produksi perusahaan kemungkinan besar akan terganggu. Maka jumlahnya modal kerja itu harus benar-benar diperhitungkan seefisien dan seefektif mungkin. Pada slide ini akan dijelaskan gambaran perputaran modal kerja. Ada contoh pada perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini melakukan penjualan secara dua cara, secara tunai dan secara kredit. Kita fokus ke perputaran modal kerja dengan penjualan tunai. Jadi, untuk penjualan tunai, perputaran modal kerjanya bisa dibilang singkat ya. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai kas atau uang tunai, kemudian dilakukan pembelian barang dagangan dan barang dagangan itu dijual secara tunai, akhirnya sudah berupa kas lagi atau berupa uang tunai. Berbeda dengan penjualan kredit. Kalau penjualan kredit, kas atau uang tunai dibelikan barang dagangan kemudian dijual secara kredit, akhirnya muncul yang namanya piutang perusahaan. Nah, lama waktunya piutang ini yang dibayarkan oleh konsumen ini akan menjadi waktu terikat perputaran modal kerjanya. Jadi kas yang diterima dari piutang ini ditentukan oleh waktu yang sudah disetujui perusahaan dengan konsumen. Jadi tidak sesingkat dengan penjualan tunai. Pada slide ini ada gambaran perputaran modal kerja untuk perusahaan industri atau manufaktur, di mana perputaran modal kerjanya berbeda dengan perusahaan dagang. Berbedanya di mana dari lebih kompleksnya dibanding perusahaan dagang. Misalnya seperti ini, pada perusahaan manufaktur ketika ada kas atau uang tunai itu digunakan untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan membayar biaya overhead. Nah, ini tiga hal ini biasanya dilakukan pada proses produksi. Setelah proses produksi selesai, akhirnya didapatkanlah barang jadi. Barang jadi biasanya dimasukkan gudang, kemudian didistribusikan. Nah, ini biasanya juga dijualnya secara kredit. Akhirnya timbul namanya piutang. Nah, piutang ini kemudian bisa menjadi kas kembali atau uang tunai ketika si konsumen itu membayar utangnya kepada perusahaan dan akhirnya perusahaan menerima uang dan mempunyai kas kembali. Buku ini menjelaskan ada dua metode penentuan kebutuhan modal kerja.
Yang pertama metode keterkaitan dana, yang kedua metode perputaran modal kerja. Pada metode keterkaitan dana itu ada yang disebut namanya periode terkaitnya modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas tertanam di modal kerja sampai menjadi kas lagi. Contohnya kayak tadi, ketika ada kas atau uang tunai kemudian dibelikan barang dagangan, kemudian barang dagangan tersebut dijual ke konsumen, akhirnya terjadi penerimaan uang dan menjadi kas lagi. Kemudian pada metode keterkaitan dana juga ada proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari, yaitu pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan operasional harian seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran tunai lainnya. Lalu metode kedua adalah metode perputaran modal kerja, yaitu besarnya modal ditentukan dengan menghitung perputaran elemen pembentuk modal kerja, seperti perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan. Untuk lebih memahami metode keterkaitan dana, kita bisa lihat contoh soal halaman 48. Jadi ada perusahaan Angguna, dia mempunyai rencana produksi 1.200 unit barang jadi per hari. Jadi perusahaan Angguna ini bisa kita gambarkan sebagai perusahaan manufaktur ya. Nah, jadi untuk membuat 1 unit barang butuh 1,5 kg bahan baku dengan harga Rp2.000 per kilo. Kemudian setelah bahan bakunya sudah ada, disimpan di gudang sebelum produksi selama 7 hari. Kemudian lamanya produksi 3 hari, barang sudah jadi, kemudian dimasukkan gudang lagi rata-rata 10 hari, kemudian rata-rata piutang tertagih selama 30 hari. Upahnya, upah burunya, upah langsung per unit barang jadi sebesar Rp2.500. Ada biaya-biaya lain seperti biaya pemasaran sebesar 15 juta sebulan, kemudian biaya admin dan umum 12 juta per bulan, kemudian biaya lain-lainnya 9 juta per bulan. Ada kas minimal yang punya oleh perusahaan Angguna ini sebesar 10 juta. Maka ditanyakan berapa sih modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan Angguna? Oke, penyelesaiannya seperti ini. Jadi, untuk mengetahui berapa jumlah modal yang dibutuhkan si perusahaan itu, kita bisa breakdown menjadi 2 hal untuk dianalisis. Pertama, kita analisis periode terikat modal kerjanya dulu, berapa jumlah total harinya. Kemudian analisis kebutuhan kas per harinya, berapa jumlahnya juga. Oke, kita ke periode terikat modal kerja dulu. Saya simbolin A ya. Nah, di situ bisa diketahui lamanya bahan baku disimpan. Kan si perusahaan membeli bahan baku kemudian disimpan selama 7 hari, kemudian diproduksi selama 3 hari, kemudian barang jadi disimpan di gudang itu 10 hari, kemudian piutang tertagihnya selama 30 hari. Maka total periode terikat modal kerjanya itu sebanyak 50 hari. Lalu lanjut lagi analisis kebutuhan kas per harinya. Saya simbolin B kecil. Nah, ini bisa dilihat ada pembelian bahan baku di mana per hari itu dibutuhkan 1.200 unit dengan banyaknya bahan bakunya 1,5 kg dengan harga per unitnya itu Rp2.000. Maka didapatkan per harinya untuk pembelian bahan baku 3.600.000. Kemudian biaya upah langsungnya, upah burunya, kemudian diketahui jadi 1.200 unit itu dikalikan 2.500 per unit, jadi ngitungnya itu
dari soalnya, didapatkan 3 juta rupiah. Kemudian pembayaran biaya pemasaran kan per bulan, kita butuhnya per hari, maka 15 juta itu dibagi 30 hari, didapatkan 500.000. Kemudian pembayaran biaya admin dan umum sama, diketahui di soal kan per bulan, kita butuhnya per hari, maka 12 juta dibagi 30 hari, jadi 400.000. Kemudian pembayaran biaya lainnya itu 9 juta dibagi 30 hari, menjadi 300.000. Maka total kebutuhan kas per harinya itu didapatkan 7.800.000. Maka bisa diketahui jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Jadi periode terikat modal kerja dikalikan kebutuhan kas per hari. Jadi 50 hari dikali 7.800.000. Lalu ditambahkan hasilnya ini sama kas minimal perusahaan sebesar 10 juta. Maka dapat diketahui jumlah modal kerja yang dibutuhkan sebesar 400 juta. Seperti itu ya. Lalu untuk memahami lagi juga metode perputaran modal kerja, bisa dilihat di contoh soal halaman 49. Jadi ada perusahaan amanah mempunyai laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Nah, di sini ada neraca dan laporan laba rugi. Di sini angkanya disingkat ya, tapi sebenarnya itu dalam jutaan rupiah. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Untuk mengetahui berapa kebutuhan modal kerja dengan metode perputaran modal kerja, kita bisa analisis sama ya kayak tadi, ada 2 dulu. Jadi dilihat dulu perputaran elemen modal kerja. Karena data yang diketahui itu berupa laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi, maka kita harus menghitung perputaran elemen modal kerjanya. Yang dihitung adalah perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Di sini misalnya perputaran kas itu, jadi penjualan dilihat di laporan laba rugi, kemudian dibagi rata-rata kas dilihat di neraca, di mana penjualan itu sebesar 24 juta ya, ini disingkat jadi 24.000. Kemudian rata-rata kasnya kan ada 185 ditambah 215, kan karena rata-rata jadi maka tahun yang 99 ditambahkan tahun 998 atau kebalikannya, kemudian dibagi 2, maka dihasilkan 200. Maka penjualan dibagi rata-rata kas 24.000 dibagi 200, jadi sebesar 120 kali. Perputaran piutang pun sama, perputaran persediaan juga sama ya caranya. Jadi kalau yang perputaran piutang dapat 30 hari, perputaran persediaan dapat 25 hari. Kemudian periode terikat elemen modal kerja. Nah, kemudian setelah mendapat perputaran elemen modal kerjanya, kita cari periodenya. Untuk kas, jadi dalam hitungan 1 tahun itu 360 hari dibagi 120 kali. Jadi dibagi perputaran kasnya, didapatkan 3 hari. Kalau piutang didapatkan periodenya 12 hari. Kalau persediaan didapatkan periodenya 14,4 hari. Maka total periode terikat elemen modal kerja dari kas, piutang, persediaan itu selama 29,4 hari. Lalu setelah didapatkan, maka bisa dihitung nih perputaran elemen modal kerjanya. Perputaran elemen modal kerjanya itu dalam 1 tahun ya, didapatkan 360 hari dibagi 29,4 hari, maka didapatkan 12,24 kali. Itu untuk
untuk setahun ya, jadi dalam setahun. Kemudian apabila ada pertanyaan, pada tahun 2000 diperkirakan akan menjual sebesar 30 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya berapa? Jadi 30 miliar itu dibagi perputaran elemen modal kerja dalam satu tahun itu 12,24 kali, maka didapatkan kebutuhan modal kerjanya sebesar 2 miliar 450 juta pada tahun 2000. Oke, paham? Gampang ya. Oke, quotes penutup dari materi hari ini ada kata-kata begini. If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Jadi kalau kamu punya rencana itu nggak berhasil, yang diubah tuh rencananya aja. Tapi tujuannya jangan. Makanya kita butuh plan A, plan B, plan C. Jadi rencana tuh kita tidak hanya satu stuck sama satu rencana, tapi kita butuh beberapa alternatif rencana agar tujuan kita tercapai. Oke, sampai di sini ya. Oh iya, ada tugas yang keempat. Kalian silakan kerjakan halaman 53 nomor 2 dan halaman 54 nomor 4. Oke, semangat. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.